Baik, selamat pagi Semeton Bali, selamat pagi Semeton Tabanan. Saya mau cerita sedikit tentang trip atau perjalanan hari kedua kami di Sumatera Utara, khususnya di Medan. Jadi setelah kedatangan kemarin tanggal 17 September siang, kami masih orientasi dan mengumpulkan data-data, dan kemarin tanggal 18 September hari kedua, dini hari sekitar pukul 3 ya, 3 dini hari kami meluncur ke Toba ya, ke Toba dengan tujuan mengunjungi atau melihat pelaksanaan pertandingan voli pasir yang dilaksanakan di Pulau Samosir ya. Sebelumnya kami juga dapat informasi nanti kita melewati kota namanya Pematang Siantar. Nah, di kota Pematang Siantar ini juga ada pertandingan cabang olahraga tinju PON ke-21. Jadi sejalur lah. Jadi kami sepakat untuk berangkat jam 3 subuh melewati jalan tol ke arah ke arah bandara sana ya, tol baru Muara Namu, dan terus ke atas ke arah Pematang Siantar. Dan di perjalanan kami juga diceritakan oleh rekan-rekan media RRI Medan ya, yang satu mobil sama kami, ditemani juga teman Mbak Nira dari RRI Denpasar. Di situ kami mendapatkan informasi di kota Pematang Siantar ada namanya Kopi Kok Tong. Nah ini ya, Kopi Kok Tong ini langsung membuat saya penasaran lah. Dan kita memutuskan karena dari segi waktu kira-kira kami tiba di kota Pematang Siantar itu pagi sekitar pukul 7 ya, 7 pagi, pas lah untuk sarapan sekaligus ngopi-ngopi begitu. Nah, yang menarik itu waktu perjalanan ke arah Pematang Siantar, kita sama driver atau supir lokal di sini sempat tersesat itu, tempat salah jalur di jalan tol yang baru dibangun ya. Karena petunjuk atau rambu-rambunya belum lengkap, tapi sudah ada penjaga. Kami hampir kelewatan ya, salah jalur sekitar 30 km. Nah, itu juga membuat kami sedikit terlambat dari rencana, dari waktu. Tapi tidak apa-apa lah, karena ya namanya jalan baru, kita belum kenal waktu itu. Tidak apa-apa, kita balik cepat kok karena masih sepi. Balik lagi, kemudian kita masuk jalur yang benar, dan benar pagi aja kita memasuki kota Pematang Siantar. Nah, di perjalanan kami diskusi sambil cerita tentang potensi alam, daerah hutan, karena di sepanjang perjalanan kan kita bisa melihat kelapa sawit, kebun karet dan sebagainya. Dan yang menarik adalah perjalanan ini ada tol ya, jalan tol baru yang dibangun itu mungkin terkait juga dengan jalan tol yang nanti terhubung dengan jalan Trans Sumatera ya. Oke, jadi kami pun dengan senang hati ya, senang lah karena kota beda ya, tiba di kota Pematang Siantar. Dan oleh rekan media RRI Medan bilang bahwa kota Pematang Siantar ini juga tempat kelahiran petinju nasional legendaris Bapak Samsul Anwar ya, yang belakangan banyak menjadi komentator di televisi dalam acara tinju. Ya, kami pun jalan kaki beberapa meter. Nah, masuk jalan yang sangat ramai. Di situ ada banyak kedai-kedai, warung-warung makan yang murah meriah, harga terjangkau. Nah, di situ kami melihat warung-warung kopi Kok Tong, dan ternyata tidak satu kedai, ada beberapa kedai. Kami milih yang ada di pojok, dan ternyata di sana sudah duduk puluhan ya, mungkin sekitar 50 orang ya. Pagi itu ngopi Kok Tong. Nah, kami penasaran, kami pun pesan. Dan kami minta izin sama waitress di sana untuk memesan bubur ikan gabus. Nah, di sebelahnya ada bubur ikan gabus. Jadi kami ngopi di kedai Kok Tong ya. Jadi terus kami pesan bubur untuk yang
yang dijual oleh warung di sebelah jalan. Jadi sekalian saja, dan itu suasana keakrabannya menarik sekali ya. Jadi dan kopi Kok Tong ini, kopi lokal di sana itu katanya sudah terkenal sejak 1925 ya. Tentu kami tidak hanya berhenti di soal kopi ya, tapi kami juga ingin merekam pendapat masyarakat Sumatera Utara, khususnya masyarakat Kota Pematang Siantar terkait dengan pelaksanaan PON ke-21 di Sumatera Utara. Dan saya tanyalah sama tugas di sana yang sedang menyuguhkan yang sedang mencatat pesanan kami, namanya Rosiana. Ya, Rosiana tanya ya, ternyata anak-anak itu ya mereka tahu kalau Sumatera Utara sedang menjadi tuan rumah PON ke-21 bersama Aceh. Jadi cerita PON di Sumatera Utara ini sudah ternyata masuk ke pelosok-pelosok gitu. Dan di perjalanan kami juga sudah melihat banyak spanduk, baliho, dan artinya gaung pelaksanaan PON khususnya di Sumatera Utara ini agak merata, sudah merata di berbagai kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Ya, kami pun sebenarnya ingin nonton tinju ya, cukup lama di Pematang Siantar, tapi karena masih pagi ya, belum mulai, dan kami harus mengejar jadwal peri untuk bisa kami menuju Pulau Samosir. Itu yang membuat kami memilih ke Samosir, karena itu tujuan utama kami sejak awal ya. Dan akhirnya kami meluncur, tiba di Perapat, sempat macet sedikit karena ada pohon yang tumbang menimpa jalan, jadi agak macet-macet sedikit, tapi tidak terlalu lama ya. Di sepanjang jalan menuju Danau Toba, kami juga melihat hutan-hutan pinus. Ada monyet juga yang nangkring-nangkring di pinggir jalan ya. Ya, monyetnya kayaknya juga ya rada-rada preman juga monyetnya itu ya. Wajahnya sangar-sangar, yang jelas wajahnya kayak monyet gitu. Sepintas ya mirip lah dengan di Bali. Akhirnya kami tibalah di tepi danau di wilayah Perapat. Kami sempat ya bingung-bingung dikit ya, karena di situ ada beberapa pelabuhan penyeberangan menuju Samosir, dan kami bertanya salah satu petugas di tempat kami pertama kunjungi, itu yang pelabuhan pertama yang kami datangi. Di situ dapat informasi untuk pembelian tiket itu harus online, dan penyeberangan dilaksanakan akan diberangkatkan pada pukul 1 siang. Nah, kami tiba di sana jam setengah 11 lah ya, setengah 11 siang, sehingga kami harus menunggu. Kami sempat ingin mencari yang lebih awal ya, karena harus ngejar jadwal pertandingan di Samosir, pertandingan voli pasir itu. Tapi kami sempat muter sedikit mencari pelabuhan yang lain yang bisa lebih cepat, lebih awal penyeberangannya. Ternyata tidak ada. Akhirnya kami tetap kembali ke pelabuhan awal, pelabuhan Haji Bata, dan kami membeli tiket menuju Samosir sekitar yang akan diberangkatkan perinya jam 1 siang. Nah, disitulah kami sempat duduk di tepi Danau Toba, menghayal kemana-mana lah ya, tentang cerita rakyat masyarakat Danau Toba, tentang kisah-kisah Pulkarno di masa lalu Danau Toba. Jadi pikiran kita kemana-mana, dan saya lihat masyarakat yang di wilayah Toba yang cukup ramah-ramah ya, kelihatan ramah ya. Mereka hospitality-nya ya, keramah tamahan untuk melayani kami, karena kami pakai baju atribut PON waktu itu. Misalnya naruh HP yang salah gitu. Dan di dermaga hanya jam pukul 1 siang kami naik kapal feri, dan kapal ferinya modern seperti Ketapang Gilimanuk juga, besar. Mobil sudah masuk di lantai dasar, kami lantai 3 ya, di atas, dan melihat view pemandangan. Ternyata Danau Toba itu sangat luas ya. Kelihatannya landai dari kejauhan, ombaknya tenang, tapi di tengah itu ombaknya cukup besar ya untuk ukuran kita di Bali. Danau itu kan tenang kayak kolam, tapi Danau Toba ini sudah kayak laut gitu ya. Di salah satu ujungnya nggak terlihat itu, karena panjang ya, nggak terlihat dan luas, dan ya seperti laut, ombak
ombaknya memang tidak seperti laut-laut samudra begitu, tapi untuk ukuran danau ya cukup besar. Dan akhirnya kami sekitar 40 menit di tengah Danau Toba akhirnya tiba di merapat di Ambarita ya, pelabuhan feri di Pulau Samosir Ambarita. Kami sangat senang, tentunya kami foto-fotoan ya di atas kapal, kami foto-fotoan dan sempat juga bincang-bincang dengan warga dan penumpang lain. Dan di atas kapal juga teman kami Mbak Nira dari RRI Denpasar juga menanyakan tentang seputaran pelaksanaan PON di Sumatera Utara. Mereka ada penumpang juga yang memberikan komentar ya tentang PON, dan mereka juga sangat senang sebagai bagian dari promosi pariwisata juga ya, dan budaya adat lokal di Sumatera Utara. Dan tiba di Pulau Samosir. Nah, ini pengalaman pertama kami. Saya pribadi jujur baru pertama kali ke Pulau Samosir ya kemarin ini gara-gara PON ke-21 saya ke Samosir. Tapi ke Tobanya sudah yang kedua kali, ke Medannya yang ketiga kali begitu. Jadi pengalaman yang berkesan dan yang menarik selama pelaksanaan PON di Sumatera Utara ini, kawasan pariwisata yang khususnya Danau Toba dan sekitarnya ini menjadi ikon dan ikonik. Jadi saya tanya sama orang-orang lokal, apa objek wisata yang menarik yang terdekat dari kota Medan, semua mereferensikan ya Toba, wilayah Toba dan sekitarnya gitu. Jadi Danau Toba ini ya, Prapat, Brastagi dan sekitarnya ini adalah objek wisata utama di Sumatera Utara ya. Dan tiba di Samosir, kami sempat ke sebuah pasar ya, tradisional, Pasar Tomo. Di situ kami makan siang ya. Awalnya saya mengira bukan itu sebagai semacam pusat oleh-olehnya lah yang ada di dekat pelabuhan. Itu hanya beberapa meter dari dekat pelabuhan, keluar pelabuhan sudah ada Pasar Tomo, semacam kalau di Bali itu Pasar Sukawati lah. Tapi lebih tidak semodern Pasar Sukawati ya. Pasar rakyat Sukawati, dan di situ dijual berbagai cenderamata, baju-baju dengan motif-motif lokal dan sebagainya. Dan tentu kami di situ yang mengawali lah makan siang karena udah siang kan, nyebrang saja tadi jam 1. Kembali ke mobil dan meluncur ke arah lokasi Tenius Polipasir. Polipasir itu sudah agak sore ya, agak sekitar jam 5 ya baru kami tiba. Ya setelah dari Penyus Polipasir, akhirnya kami langsung mengarah ke Jembatan Aik Tanopongol. Jadi orang ada sawak di sini jembatan merah ya. Jembatan inilah penghubung, satu-satunya penghubung antara Pulau Samosir dengan Pulau Sumatera karena jaraknya paling sempit ya. Nah disitulah tapi arahnya nanti menuju Brastagi karena sudah jam makan malam ya, kami tidak langsung memutuskan untuk balik ke arah Medan waktu itu melalui jembatan Aik Tanopongol ini, tapi kami istirahat di dekat jembatan itu ada semacam pusat wisata juga. Di situ ada kafe, ada atraksi air mancur. Jadi kemudian ada rumah makan ya, nasi goreng, capcay dan sebagainya. Hanya kami, karena waktu itu juga supir kami minta waktu 2 jam untuk istirahat. Kami izinkan karena biar aman di jalan karena perjalanan sangat jauh ya. Jauh ini mungkin sampai 170 sampai 180 km nanti. Dan itu separuhnya itu adalah gunung-gunung yang berkelok-kelok. Nah itu ya, kita putuskan berangkat balik melalui ke arah Medan melalui jembatan Aik Tanopongol itu, dan nanti itu menuju arah atas Brastagi dan seterusnya. Jam semakin larut, jam 12 malam pun terlewati, jam 1 malam terlewati, jam 2 malam terlewati, dan akhirnya subuh menjelang jam 3:30
itu kami semua sudah bangun, saling mengingatkan, saling bertanya kita di mana. Terus Pak supir bilang bentar lagi kita sudah sampai hotel ya. Hotel di sini kita kebetulan teman-teman dari Bali tidurnya di sebagian di Emerald Garden lah. Ya kota masih sepi dan akhirnya kita jam 4 pagi tadi ya jadinya tadi jam 19 jam 4 pagi sudah tanggal 19 September kami tiba di lobi hotel. Ya kami bersyukur semua perjalanan aman, semua suka duka sepanjang perjalanan biarlah menjadi kenangan kami. Menarik juga perjuangan kami bisa ikut hadir di tengah-tengah pelaksanaan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara dan kami dapat bagian di Sumatera Utara. Dan cerita tadi sebenarnya adalah mulai dari perjalanan yang cukup jauh, alam yang berbeda dengan daerah lain, ada kopi kopi Koktong. Sebenarnya kopi Koktong ini ceritanya yang menarik ya. Mungkin di tempat lain ada juga. Kalau di Bali di Tabanan misalnya Abu Talib yang gitu ada juga, tapi ini kok rame gitu. Nah rame, kemudian kami perjalanan sampai di Samosir dengan legendanya. Nah ini yang kami maksud dengan cerita di balik pelaksanaan PON. Jadi pelaksanaan PON ini selalu menggandeng cerita-cerita ekonomi, cerita-cerita unik ya, cerita unik di wilayah luar rumah. Jadi ya kerennya kita sebut sport tourism lah. Mulai bahwa olahraga bisa menggerakkan ekonomi. Jadi sport industri, ya, industri pariwisata jadinya. Jadi sport tourism. Jadi ngopi itu bagi kami adalah wisata. Kami ke Toba juga wisata, tapi tetap bicara olahraga, khususnya pelaksanaan PON ke-21 di Sumatera Utara ini. Saya kira itu ya, apalagi ya, karena sampai tadi pas begitu sampai di hotel saya bersyukur perjalanan aman dan cita-cita utama kami, khususnya saya pribadi adalah tidur dengan nyenyak sampai siang. Karena sore saya akan jalan-jalan ke sport center, stadion, atau kompleks olahraga yang akan dijadikan tempat penutupan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Ya hari ini kami masih siap-siap ya. Kami tunggu informasi dan cerita berikutnya seputar sport tourism selama PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024. Ya, Bali juara.